orang tua kita nyari maju. Iya. Artinya ketika orang tua ikut istikharah untuk kebaikan anaknya, itu juga itu si anak lebih afdal untuk istikharah. Si anak lebih afdal untuk istikharah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita dalam berbagai permasalahan, khususnya permasalahan yang sifatnya besar, kita harus istikharah. Orang tua istikharah meminta dia ingin mencari seorang mantu yang benar-benar salihah umpamanya. Itu tidak masalah. Meminta petunjuk kepada Allah dalam masalah ini tidak masalah. Karena tidak ada batasan dalam masalah istikharah. Tidak dibatasi oleh tentunya yang lebih afdal pelakunya, artinya yang menghadapi permasalahan tersebut, tapi tidak menutup kemungkinan orang lain beristikharah umpamanya karena masih ada kaitan yang sangat kuat sekali dengan permasalahan itu tidak masalah. Kalau yang kita istikharahkan sama orang tua yang bilang Beda. Kita istikharah hasilnya A, orang tua istikharah hasilnya B. Iya. Dua-duanya ambil. Dalam istikharah tentunya Ya nggak ngerti nama itu petunjuknya yang mana yang betul ya. suruhnya itu kadang terjadi. Orang tuanya mengatakan dalam istikharah saya yang keluar fulana. Kemudian anak mengatakan fulan. Ya, artinya musyawarah itu musyawarah. Musyawarah. Karena dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang sama-sama benar. Siapa tahu memang benar-benar sama, benar-benar bisa diharapkan kebaikannya. Istikharah si anak tidak salah, istikharah orang tua pun tidak salah. Tergantung nanti posisinya kepada anak. Mana yang mau yang tidak, yang lebih serak. Karena itu benar-benar benar, betul ya, nggak ada salahnya. Iya. Istafti qalbak. Maksud dalam banyak hal istafti qalbak. Tanya hati. Kadang-kala ada orang yang mau nikah pas nikahan itu bimbang. Itu banyak kasus. Dari pertama harus benar-benar yakin. Jangan sampai maju dalam kondisi tidak yakin. Ya, jangan sampai maju dalam kondisi tidak yakin. Kita harus yakin, benar-benar yakin. Hati kecil kita mengatakan iya. Baik. Ada yang mau tanya lagi tuh? Jangan banyak jangan nanya. Bergerak langsung pulang deh. Nanti mana yang kita bicara sampai Ustaz mau tanya Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap seorang orang tua apabila anaknya ada yang minta, tapi berapa bulan itu nggak ada kabar-kabar lagi, terus dia dipindah sama orang lain. Bagaimana sikap orang tua? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentunya itu adalah kondisi realita saat ini. Kadang-kala seorang laki-laki meminta seorang gadis, kemudian tidak ada kabar, ditunggu tidak ada kabar, ditanya kepada walinya, wali laki-laki tersebut, belum ada kabar. Kemudian ada orang lain, laki-laki lain, soleh masuk, nggak masalah. Itu bukan masuk dalam kategori yang dilarang. Itu bukan masuk dalam kategori dilarang. Artinya kita menerima pinangan dari laki-laki lain sebelum ada janji dengan yang datang pertama kali atau ikatan. Itu nggak masalah, karena nggak ada jelas ya, nggak ada kejelasan, nggak ada kepastian. Itu tidak masalah ya, menerima
pinangan lelaki lain. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi kita mendengar bahwa Rasulullah memberikan arahan untuk memilih pasangan hidup adalah 4 ya. Dari kecantikannya, kekayaannya, keturunannya, dan agamanya. Kenapa di situ tidak ada masalah cinta dibahas? Sedangkan umumnya sekarang orang memilih pasangan justru yang utama itu cinta dulu. Yang lain belakangan. Bahkan kadang-kadang orang tua bertentangan pun dia lawan gitu. Yang penting cinta. Super. Baik, terima kasih. Pertanyaan mengenai bagaimana seorang yang melihat seorang wanita, Rasulullah mengatakan 4 kriterianya: jamaliha, kecantikannya, limaliha, karena hartanya, walinasabiha, karena nasabnya, walidiniha, karena agamanya. Oh, nggak ada cinta. Rasulullah pun mengatakan dalam hadis lain bahwasanya kita menikah itu ada sesuatu yang membuat kita senang. Entah dari kecantikannya, entah mayada'u ila nikahiha, kata Rasul. Jadi ketika kita menikah, apa yang motivasi kuat? Motivasi kuat, kita pengen nikah dengan dia. Apa yang melatar belakangi lagi? Iya, melatar belakangi itu apa? Itulah mungkin cinta, ya. Itulah mungkin cinta, dan itu ada anjurannya. Itu ada anjurannya, memang. Ini adalah kriteria secara umum, secara dohir, ya, secara dohir, secara umum, secara kasat mata. Tapi ada sesuatu yang membuat motivasi yang kuat, melatar belakangi kita menikahi dia. Itu jelas. Dan itu yang dikatakan cinta mungkin. Dan itu ada, Rasulullah menganjurkan kita melihat dulu pasangannya. Apa sesuatu yang melihat kita menyenangi dia. Itu yang dikatakan seret. Ya, itu. Baik, mungkin itu. Oh, ya rame nih. Yang mau nanya kita teh. Kalau seandainya dalam kategori yang baik dapat yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Kalau kita semua ditanya mana yang kita mau, pasti pilih yang baik. Iya kan? Tapi kalau seandainya kita dapat, taruh kitanya yang nggak baik. Kitanya nggak baik, dapatnya yang baik. Tapi pahala buat dia pasti kan kalau dia taat sama kita, karena kita posisi sebagai laki. Tapi kalau lakinya nggak baik, dapat yang baik. Itu kan jadi kan kalau ketaatan dia sebagai istri, dia dapat pahala tetap. Karena kalau dibalik, Terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana ketika seorang wanita yang baik-baik mendapat laki-laki yang tidak baik, padahal wanita harus mentaati suaminya. Baik, tentunya dalam hadis qudsi pun Rasulullah mengatakan, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk ketika dia bermaksiat kepada Allah. Menyuruh istrinya untuk minum khamr umpamanya, tidak boleh taat. Kalau taat, mana salah wanita tersebut. Menyuruh istrinya untuk umpamanya hal-hal yang merusak kehormatan istrinya. Banyak hal. Selama perintah suami melanggar perintah Allah, seorang istri tidak wajib untuk mentaati. Malah salah kalau dia mentaatinya. Dalam hadis qudsi Rasul mengatakan, La ta'ata li makhlukin, tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk fi maksiatil khaliq, ketika dia berbuat maksiat terhadap penciptanya. tapi posisi istri harus taat sama suami. Benar. Posisi istri harus taat kepada suami ketika suami memerintahkan hal-hal yang benar diperintahkan oleh Allah dan melanggar perintah Allah. Tatkala melanggar perintah Allah, tidak mesti
seorang istri harus mentaati suaminya dalam masalah ini. Betul ya? Tadi kan maksudnya gini. Jadi kalau seandainya pasti kan kita pasti dalam artian ketaatan suami ini kan bukan berarti dia harus suruh, wah, ente harus begini dalam artian konsep pikir maksiat itu enggak. Dalam artian si laki ini pun enggak ngejalanin apa yang harus jalanin. Tapi posisi ini sebagai suami. Bisa dibilang bengal itu laki. Tapi itu laki. Suaminya. Baik, mungkin kita perjelas pertanyaannya Al-Akhaful Karim, bahwasanya yang dimaksud adalah si suami tidak memerintahkan istrinya untuk berbuat jelek mungkin. Tapi posisi suaminya adalah posisi mungkin pekerjaannya kurang baik. Ya mungkin ya. Kemudian sikapnya yang kurang baik, wataknya yang kurang baik. Tentunya dalam masalah ini, seorang istri harus memberikan masukan kepada suaminya. Ya, karena di dalam rumah tangga itu harus saling melengkapi posisinya. Jangan saling mencari kesalahan. Ini akan menjadi masalah nanti. Saling mencari kekurangan. Ini akan menjadi masalah. Antum libasun lahun wa hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka para istri pakaian. Artinya menutupi kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suaminya. Wa hunna libasun lakum. Kebalikannya juga, seorang suami menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada istrinya. Ketika proses tawasul bil haqqi antara suami istri ini tidak berjalan, pasti timbulnya akan keretakan dalam rumah tangga. Maka ketika posisi suami dalam posisi yang semacam itu, juga istrilah yang harus memberikan masukan, memberikan nasihat. Dan sebaliknya, ketika apalagi posisi suami yang merupakan penanggung jawab, tentunya kadang-kala memang seorang suami kadang agak sulit menerima kadang-kala sebagian ya masukan dari istri. Itu tidak benar ya. Karena istri adalah partner hidup kita.